Oke guys, jadi kali ini gue nggak nge-review alat, gue lagi random tiba-tiba. Tadi janjian sama Nanda mau bahas sesuatu hal lah, terus tiba-tiba nggak jadi. Nah, tapi kali ini gue mau ngobrol sama Ardi. Buat teman-teman pasti udah tahu Ardi ini dulu champion tahun 2020 ya? Betul. 2020 itu yang Brewer. Brewer. Oke. Jadi mungkin Ardi boleh perkenalkan diri dulu. Halo guys, perkenalkan gue Ardi dari A Tale of Two Coffee Beans dan juga Beangasm. Nah ini barang jualannya. Gardeli. Nah ini tadi diseduh yang mana? Ini ya? Jualan. Pin Kamilan. Nah ini yang infuse melon. Infuse. Oke. Paling laris lah itu. Nah, ini harganya? Harganya berapa ya? 779 ya bang ya? 690.000. Ya, segitu. Tapi 200 berapa nih? 250 gram. 250 gram. Ya, Ini dari Italia teman-teman ya. dari Itali. Oke, Di. Jadi sebenarnya tuh ini random doang ya kan. Gue mau ngobrol-ngobrol karena gue lihat tuh banyak banget sekarang barista kan yang baru jadi barista langsung mikirnya langsung mau compete macem-macem gitu. Ya. Nah, kalau dari lu nih, lu itu sebenarnya awal terjun ke dunia kopi karena apa? Karena apa? Karena jadi pemain bola nggak kesampean. Oh, lu dulu jadi pemain bola? Jadi pemain bola. Berarti mau jadi, ya, maksudnya jadi atlet? Jadi atlet. Cuman nggak kesampean karena ada cedera di lutut. Oh, udah nggak bisa main lagi dong sekarang? Bisa, Ya, tapi main bisa. Tapi kalau buat kayak profesional mungkin udah terlalu banyak cedera nantinya. Oh, gitu. oke. Itu tahun? Itu tahun 2000 berapa? Habis lulus sekolah 2014 ya, 14-15 lah. Saat itu mau masuk ke Persib U21 tapi yang nggak diterusin karena Cedera. pada saat hasil rongsen full cedera. Jadi ada ankle kiri kanan sama lutut, ya itu kena juga. Oke, nah terus habis itu pertama tuh kerja jadi barista karena memang bingung atau memang kayaknya menarik nih? Lebih tepatnya Kopi. ya memang bingung ya, karena Bingung. pertama jadi pemain bola udah nggak jadi. Terus juga sempat di dinas pertanian dan ketahanan pangan Tangsel, cuma waktu itu cuma sebagai ngebantuin buat penyuluhan tabulapot atau hidroponik kayak gitu. Terlepas dari itu akhirnya ada yang nawarin jadi barista, mau nggak? Oke. Jadi ngeracik kopi gitu. Ngeracik kopi apaan? Kopi saset kan tinggal buka terus tuang seduh aja gitu kan. Okay. Tapi ternyata enggak, ini dari masih biji terus lu racik tuh jadi minuman kopi. Akhirnya ya udah Itu ikut deh. Ikut pertama kali kerja kopi Di origin.co di Pasar Modern BSD. Oke. Ya, jadi itu tempat keduanya Om Aang waktu itu. Oh, berarti lu dari awal memang udah ikut Om Aang terus ya? Iya, gitu. Nah itu, abis itu berapa lama lu memutuskan untuk gue mau kompetisi? Itu kalau nggak salah 2016 akhir atau 2017 akhir itu ya ada ngobrol sama Om Aang gitu kan, kayak Om, di kopi tuh sebenarnya pelajarannya cuma gini-gini aja atau ada lebih banyak lagi kayak gitu. Karena waktu itu sempat dilema kayak mau kuliah atau fokus di kopi gitu kan. Karena kalaupun misal kuliah waktu itu pengen coba cari kayak kuliah yang kelas karyawan gitu, tapi perhotelan. Cuma kan saat itu nggak ada kan sebenarnya untuk perhotelan. Tapi ya udahlah, coba aja gitu, atau mungkin kuliah yang lain. Tapi ternyata Om Ang bilang di kopi itu pelajarannya banyak banget, tinggal elunya mau belajar atau enggak gitu. Kalau memang mau belajar ya silakan terusin, dan selagi memang bisa gue support pasti gue support gitu. Jadi akhirnya ya udah dari situ mulai benar-benar mempelajari lah gitu. Karena dari situ pertama kali ikut lomba aja kan kayak
itu BOB 2016 yang masih di peak. Oh ya, Ya, peaknya berarti masih yang di, di hype. Oh yang di hype ya? Iya, yang di hype yang apa yang kayak pasar Yang gitu kan. yang masih dibikin kayak tenda. Betul. Karena waktu itu kayak, wah kok di kopi ada lombanya juga. Kompetisi-kompetisi gitu kan. juga. Ada kompetisinya. Cuma kan waktu itu masih yang kayak belum begitu serius lah. Gitu. Jadi baru benar-benar mantepin itu ya di 2017. Sampai akhirnya 2017 kan kalau yang BOB pertama nggak menang, ya kan. Nah 2017 alhamdulillah dikasih rezekinya menang, gitu. Itu berarti konsep kompetisinya throwdown. Throwdown, oke. Berarti 2017 itu lo menang pertama. Terus itu melatih sensori di 2017 sampai akhirnya niatnya mau ikut Brewers. Tapi kata Om Aang, udah lu ikutnya cup tester dulu aja. Gitu, karena itu yang paling basic. Ternyata kan nggak basic banget ya cup tester ya. Betul. Itu dihakimi dengan penonton. Hasilnya kita berapa lu? Gue coba bener 1 2017. Berarti dari 8 set. 8. Oke, 8 set bener 1. 8 set cuma bener 1 dan itu benar-benar melatih mental gue lagi. Gila, ternyata cup tester tuh susah bos, nggak gampang. Iya cuma karena kan banyak banget orang yang cuma mikir mungkin kalau lihat dari apa ya, dari stage-nya doang ya. Karena kan kalau cup tester kelihatannya cuma modal sendok sama jantung kan. Nah, betul, cuma modal sendok sama jantung. Oke. Nah itu lu berasanya, karena kan dari 2016 BOB itu nggak juara, 2017 juara. Nah, dari situ dulu deh, dari 2016 ke 2017 lu pasti kan belajar nih. Iya. Apa yang harus diperbaikin macem-macem. Yang paling menurut lu itu yang bener-bener bikin lu bisa jadi menang itu apakah dari metode seduh lu, apakah dari rutin lu atau apa? Kalau dari yang gue perhatiin ya, tapi ini juga pernah gue share ke beberapa teman-teman yang mungkin kita ada sempat ngobrol bareng. Jadi kalau di kompetisi throwdown itu yang Ardi pelajarin dari 2016 itu gagal, menurut Ardi resep seduhnya Ardi itu masih kayak resep seduh jualan. Oke, yang masih belum standar lah. Iya, jadi belum benar-benar kena yang kayak ini loh seduhan kompetisi tuh kayak gini gitu. Dan dari situ apa aja sih yang dinilai? Ya sebenarnya kan kalau juri sendiri ngomongnya pasti yang balance. Yang balance ya selalu yang manis, pasti. Ya kan? Ya. Yang memang formalnya tuh gitu. Tapi sebenarnya terlepas dari itu kita harus bisa menyeduh kopi yang paling enak. Dan pada saat di tahun 2017 itu kan kebetulan formatnya berganti. Yang dimana kalau nggak salah kita harus bisa 3 alat. Jadi setiap babaknya itu ketika kita maju itu pasti akan beda-beda. Jadi ada V60, Kalita sama Chemex. Gitu. Nah akhirnya dari situ gue bikin resep yang memang cocok buat 3 alat itu atau bahkan lebih. Tapi selagi masih pour over ya. Gitu. Kalau misalnya yang udah immersion dan lain-lain itu udah beda lagi. Jadi akhirnya gua bener-bener mengamati kayak simulasinya itu sebenarnya ini kan lomba misal 7 menit gitu. Lomba menyeduhnya 7 menit sekaligus itu udah nge-grind dan segala macam. Berarti dari 7 menit ini anggap gua menyeduh kopinya 4 menit. Habis itu dibawa ke juri anggap 1 menit berarti 5 menit dan juri pun misal kalau ada yang langsung nilai atau enggak berarti anggapnya 6 menit. Dari 6 menit setelah selesai seduh, kopi gue ini masih enak atau enggak. Gitu. Atau bahkan selama dari situ gue coba cari resep yang pokoknya selama 15 menit atau bahkan lebih dari itu masih enak. Gitu. Nah, makanya dari situ akhirnya dapat satu resep yang sebenarnya itu udah banyak dipakai sama teman-teman, tapi ketika di throwdown tuh belum begitu banyak dipakai. Karena ternyata itu banyak digunakan pada saat compulsory di Brewers. Gitu. Jadi tekniknya ya sebenarnya teknik bypass. Kayak gitu. Jadi gue bikin concentrated 1:10, abis itu dilutionnya 1:2 atau 1:1 dari gramasi yang gue pakai.
Nah itu biasanya rasionya berarti secara keseluruhan 1:13 atau 1:12. Oke, iya. Gitu. Nah itu yang menurut gua resepnya sangat cocok banget buat throwdown. Oke. Dan waktu itu memang pemikirannya belum yang kayak nyari duit banget. Buat orang throwdown kan biasanya buat nyari duit kan. Tapi terlepas dari situ ternyata gue di 2017 memang udah gue persiapin itu dan ternyata masuk gitu kan, dalam arti memang rezekinya juara, tapi dari situ gue udah mempersiapkan buat pengen ikut IBRC. Oke, langsung di 2018 jadi latihannya 1 tahun tuh sama Om Andrew. Demak ya. Aduh. Sama Gaban juga waktu itu latihan bareng. Oke, nah itu kan berarti posisi lu masih kerja kan? Masih kerja. Nah, yang jadi masalah tuh gini, gue banyak banget ada beberapa teman-teman yang DM ke Instagram bilang, ini sempat gue bahas, baristanya itu mau ikut kompetisi. Nah, ownernya atau bosnya itu support untuk latihan segala macam, tapi performa pada saat kerja turun. Nah, kalau lu gimana? Oke, kalau Ardi yang pasti kan kalau memang lagi di jam kerja ya kita udah harus benar-benar komit ya, fokus gitu kan untuk bekerja gitu. Dan kalaupun memang kita mau ikut kompetisi ya berarti kita juga harus bisa komitmen, bisa ngatur waktunya. Kapan mau latihan, sampai jam berapa, dari jam berapa misal gitu. Itu ya memang harus benar-benar diluangkan waktunya. Jadi kalau secara performa ya memang harus kerjaan yang paling utama lah. Ya, gitu. Kerjaan yang paling utama. Jadi ya kalaupun memang buat teman-teman yang pada mau ikut kompetisi, ya kerja mah kerja aja dulu nih. Fokus dulu gitu kan. Setelah dari situ kalian mau ikut kompetisinya apa? Nah, itu udah harus di-maintain atau di-manage benar-benar waktunya. Kalau Ardi kan waktu itu 2017 itu ya begitu selesai shift dari Origin, shift malam misalkan, itu pasti mampir ke overdose sekitar jam 9 malam, itu latihan sampai jam 1 malam. Gitu deh. Besok pagi nge-shift lagi. Kayak gitu. Pokoknya dulu juga ada yang bilang dari salah satu owner Origin gitu kan. Karena Ardi tuh sering telat sebenarnya. Jeleknya Ardi tuh sering telat. Paginya. Masuk pagi tuh sering banget telat. Jadi dia ngomong kayak urusan terlepas lu mau ikut kompetisi atau selesai lu jam kerja, itu lu bebas. Gitu, lu mau ngapain aja lu bebas. Tapi kalaupun besoknya lu harus kerja gitu di jam kerja, ya lu harus komitmen, lu harus bangun pagi, lu kerja yang benar gitu. Jadi jangan seenaknya juga gitu. Berarti tapi kan gini, berarti lu itu pada saat lu kerja lu juga gini di tempat lu latihan, lu kan latihan mulai dari mungkin dari flow-nya kayak apa, kopinya. Pada saat di tempat kerja itu lu juga terapin atau enggak? Maksud gue kalau misalkan ya mungkin yang mau ikutan barista, nah pasti kan ngebar kan sekalian. Nah menurut lu pada saat kerja itu seberapa gede sih pengaruhnya pada saat lu compete lah? Kalau misal kayak menerapkan apa yang ada di kompetisi dan di coffee shop misalkan gitu, ya itu kan balik lagi tergantung tempat ya. Kalau misal gue dulu origin.co itu full manual brew, jadi ya memang secara spesifik ya gue ikutnya sih brewers gitu kan. Benar. Jadi secara waktu jam kosong ya itu benar-benar gue manfaatin buat latihan, sekaligus ya ketika memang ada orderan, kadang kan ada orderan 3, 4 misalnya sekalian. Gitu. Jadinya ya sekaligus melatih workflow juga, yang pada akhirnya sebenarnya di kompetisi juga adalah ya relate coffee experience. Jadi sebenarnya flow-nya ya sama aja kayak kita di cafe. Kayak gitu. Karena itu kayaknya tuh banyak banget teman-teman yang baru jadi barista, belajar, fokusnya itu cuma di resepnya doang, resep seduh. Nah, sedangkan kan kalau yang gue nggak pernah ikut kompetisi, cuma gue
sering dengar orang segala macam ngobrol, penilaiannya kan bukan cuma rasanya doang kan. Iya. Nah, jadi terus penilaiannya itu yang sejauh ini kan lu udah beberapa kali ikut kompetisi, itu yang menurut lu yang sangat berpengaruh untuk skor, yang benar-benar wah ini sering banget kelewat sama orang atau bahkan lu mungkin pernah kelewat tuh. Kalau dibilang kelewat mungkin kalau dari perjalanan kompetisi, jadi ya sampai sekarang pun masih belajar gitu ya. Jadi waktu 2018 pastinya ya memang yang gue pelajarin harus bisa ngebuang egoisme. Karena gue ego banget. Gue 2017 menang pakai resep yang throwdown itu pengen gue bawa ke kompetisi. Nah, gue nggak mau dengerin apa kata orang. Nah, itu ternyata harus benar-benar dengerin apa kata orang kan. Kalau emang dengan teknik tersebut kopinya nggak perform, buat apa dipertahanin? Iya, gitu. iya, betul. Habis itu masuk ke 2019 yang dimana memang pelajarannya kayak karena belum pernah masuk final 2019 waktu itu di regional, ya berarti gue yang benar-benar kayak berusaha lebih enjoy lagi nih gitu. Ternyata di situ terlalu santai ataupun benar-benar enjoy banget tuh ternyata membunuh lu gitu. Saking enjoynya akhirnya flow-nya jadi lambat kayak gitu kan. Terus juga kayak overconfident lah gitu. Ternyata kenanya overtime. Gitu kan. Terus 2019 di nasional juga ternyata pemilihan beans itu juga sangat berpengaruh. Gue punya kopi yang gak konsisten, kayak gitu, terlalu liar. Gue sampai yang ngerosting waktu itu kan Andrew Tandra yang ngerosting kopinya. Terus sampai dia sendiri udah pusing, nggak tahu gimana nih kopi gitu kan. Sampai begadang juga dia. Jadi ya pelajarannya di situ yang gue dapet harus dapetin kopi yang konsisten gitu kan. Dan itu susah kan? Dan itu susah banget. Udah itu mahal kan? Iya. Gitu. Habis itu 2020 akhirnya memang benar-benar dapat pelajaran yang kayak lumayan double dari 2019. Pertama kita udah dapat kopi yang konsisten. Cuma di sini pelajaran yang harus gue ambil itu adalah sebisa mungkin pada saat kita latihan itu jangan selalu perfect. Justru memang harus ada salahnya. Karena dari kesalahan itu ya kita gimana bisa catch up lagi kan. Gitu. Benar. Kita ketika misal ada orang presentasi mulus terus tiba-tiba dia salah. Nah kalau dia nggak pernah belajar untuk salah tersebut, dia bingung buat catch up ya tuh. Nah di situ yang memang benar-benar gue pelajarin banget. Jadi pertama pastinya kalau secara keseluruhan harus bisa attention to detail lagi. Jadi hal-hal sekecil apapun mungkin menurut kita sepele ternyata nggak sepele juga. Ternyata ada skornya. Iya. Terus juga ya kopi yang konsisten gitu kan. Habis itu harus bisa mantau karakter kopi dari hari pertama setelah roasting sampai kapan peaknya. Itu benar-benar susah. Kayak gitu. Habis itu kita harus open minded sama ya istilahnya kita mau dengerin masukan orang-orang lah. Gitu. Nggak bisa egois juga. Itu yang kadang tuh orang suka ke skip. Sama latihan nyeduh 3, jangan nyeduh 1 terus. 3 iya, karena emang bener-bener pada saat lo open service gitu kan juga harus 3 kan. Betul, tapi kadang kan ada juga orang yang selalu ya mungkin karena dia terlalu percaya diri yang kayak aduh nih kopi cuma punya sedikit, ya kan, kopi cuma punya sedikit. Akhirnya dia cuma nyeduh satu gitu kan untuk entah nyari resep yang pas atau tasting note gitu. Tapi dia nggak pernah nyeduh 3 untuk si kopi yang dia mau pakai lomba. Nah itu bahaya juga karena bisa jadi keduanya nggak konsisten. Iya benar betul gitu. Mungkin kalau pakai kopi biasa yang dia latihan
seduanya konsisten, mungkin. Tapi kan itu nggak dipakai buat lomba. Iya, Gitu. beda. Dia harus nyeduh sesekali dengan kopi yang dia pakai lomba itu langsung 3. Gitu. Rasanya gimana, konsisten atau enggak? Terus kalau emang nggak konsisten, gimana caranya supaya jadi konsisten? Kayak gitu. Jadi memang kadang lomba itu bisa dibilang budgetnya mau disesuaikan atau enggak, memang bisa disesuaikan. Ya. Tapi kita harus tahu konsekuensinya. Ya, betul. Gitu. Karena setiap keputusan apapun yang diambil ada konsekuensinya. Nah, terus berarti beans yang waktu itu yang lu pakai akhirnya ngebawa lu juara itu beans apa? Beans Panama Vinca Deborah Evolution, roastingannya Center Coffee, roasted by Sangho Park. Oke. Yang 2019? 2019 itu BOP Elida Estate Geisha Natural urutan 1. 2018? 2018 waktu itu gue cuman di regional, jadi pakainya kerinci natural, roastingan Common Grounds. Oke. Ya. Karena banyak nih. Gue takut ada yang tersinggung. Banyak yang bilang, lu kalau emang lu mau compete sampai masuk final, lu kalau pakai kopi Indo tuh susah. Itu bener atau enggak? Karena banyak banget yang bilang, oh dia nggak juara soalnya nggak pakai kopi ini, soalnya pakai kopi Indo atau apa. Menurut lu itu gini, menurut lu itu memang bener, jadi memang masih harus banyak yang diperbaiki, atau memang ya udah, maksudnya kopi Indo mungkin akan mentoknya sampai di situ aja. Ini bukan bilang nggak enak ya, lo jangan terusuh lo ya. Tapi ini kan memang pernah terjadi kan? Pernah, ya terjadi betul, kan. Cuma ini mungkin dari sudut pandang gua Iya, sendiri. iya. Ya ini balik lagi, kayak apapun yang kita ambil dari setiap keputusan Ada pasti ada konsekuensinya. konsekuensinya. Betul. Kalau memang kita mau pakai kopi lokal, ya, ini menurut gua adalah hal yang memang benar-benar harus dilakukan seperti, ini sebut nama nggak apa-apa kan? Oh, Miki. oke. Oh, yang dia kopi itu ya? Dia pakai Flores. Flores. Ya. Dia memang ada kesempatan untuk bisa pergi ke farm, dia juga tahu kualitas kopinya gimana, dia tahu processingnya gimana, yang roasting gimana, sampai dia harus bisa bikin kopi tersebut harus kayak gimana. Oke. Gitu. Jadi benar-benar tahu lah detailnya. Dia memang benar-benar tahu gitu. Tapi kalau misal yang kayak gue pribadi yang memang lebih banyaknya di kafe, gue belum bisa punya peluang gitu, istilahnya untuk pergi ke kebun dan segala macam, gue belum terlalu banyak mempelajari yang seperti Miki lakukan, gue nggak akan berani. Iya, betul. Gitu. Tapi karena dia sudah melakukan hal tersebut, dia pasti berani karena dia tahu. Karena udah bener-bener dari awal itu kopi udah ibaratnya apa? Udah bener-bener bisa di track lah, udah bisa dibentuk macam-macam. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak urusan juara atau enggak, balik lagi setiap orang punya tujuan. Ya, betul. Menurut Ardi tuh kayak gitu. Karena kalaupun misal Ardi juga mungkin seperti Miki istilahnya gitu, mungkin akan melakukan hal yang sama gitu, nggak mungkin enggak. Dan mungkin setiap para juara Indonesia yang kalau memang dia juga punya peluang yang sama atau dia melakukan hal yang sama, pasti juga ingin pakai beans lokal kok. Iya. Gitu. Karena? Mungkin enggak. Karena iya, pertama pilihan kopi kita Banyak lebih banyak banget, banget betul. gitu. Dan secara kita bisa kontrol itu lebih gampang, Lebih gampang, daripada ya. beans luar istilahnya gitu. Terus juga roaster di sini sekarang juga udah lumayan bagus-bagus. Oke, benar. Gitu. Kalaupun misal itu dibalik lagi kayak di tahun-tahun sebelumnya, ya memang ya tapi kan yang tahun-tahun sebelumnya belum sebagus sekarang. Ya memang, tapi kan itu keinginan dari semua orang kan, Iya, pakai betul, beans lokal betul. gitu. Nggak, jangankan yang lomba, yang nonton aja pengennya pakai beans lokal kan. Iya, Kayak gitu. Jadi ya itu semua
kalau memang punya kesempatan yang sama pasti pengennya kayak gitu kok gitu. Tapi berarti apakah bisa yang sekarang diberikan sebuah kesempatan yang sama, kayak misalkan dia menang di World, dia trip ke kebun mana dan segala macam, dan mungkin punya akhirnya project yang lebih panjang misalkan gitu. Mungkin nggak kayak dikasih satu space yang memang dia akhirnya boleh kemana gitu, ke kebun mana. Lu benar-benar ngulik dia tuh, benar-benar dicek ngulik dia semuanya. tuh kayak gitu. Tapi kan balik lagi itu semua nggak bisa. Ya, tidak semua orang Banyak bisa. faktor X-nya lah, entah tentang kerjaan dan segala macam kan gitu. Ya, karena kalau dulu juga awal-awal ya, kalau gue pas di lihat kompetisi segala macam, di pikiran gue tuh cuma oke, kalau kompetisi itu artinya gue benar-benar harus tahu resepnya, harus tahu kopinya. Tapi semakin ke dalam, makin ngobrol sama teman-teman yang udah kompetisi segala macam, itu tuh benar-benar kompleks banget kan. Lu dari benar-benar kopinya lu harus tahu, dan banyak lah. Karena kalau misalkan kita bilang ya, kalau kita pakai duit sendiri, oke lah, ya kan. Tapi kalau misalkan kita ada yang support segala macem, nggak tahu, kalau gue berasanya gue juga punya beban untuk tahu nih, oh ini biayanya seperti apa, berapa. Jadi bukan, ya mungkin beda-beda ya. Kalau lu ini berarti disupport sama Omang? Iya, Omang atau A Tale of Two Coffee Beans. Oke. Dan Bingasm juga sih. Oke. Itu sampai bener-bener lu di full support seperti itu ketika lu gagal, lu berasa aduh gue beban atau gimana, ada nggak berasa itu? Ada. Pastilah itu ya. 2019 ya. 2019? 2019. Karena? Ya karena pertama itu udah pakai kopi yang paling termahal di tahun itu. Oke. Ya Oh, kan? iya benar. Terus juga ya ternyata kopinya juga nguliknya lumayan susah gitu kan. Terus itu juga tahun pertama masuk nasional kayak gitu kan. Jadi ketika emang udah disupport secara full kayak gitu kan, siapa yang nggak punya betul, lumayan gitu kan. Beban mental. Iya, akhirnya ya pas memang begitu belum waktunya, ya memang apa ya, kayak gue kayaknya harus sekali lagi deh. Sekali lagi, oke. Gue harus sekali lagi, gue harus benar-benar lebih gila lagi dari yang sekarang. Ditambah lagi kan kayak waktu itu kan, ya ada ceritanya Miki yang memang kayak dia sampai tidur di roastery, terus dia udah mulai latihan lagi. Ya memang ternyata kita harus benar-benar disiplin tuh ya kayak gitu. Bukan karena pengen dilihat apa ya, wah tidur di Two Coffee Beans nih berarti enggak juga gitu. Tapi memang ya harus disiplin kan berarti betul. Gitu. Harus disiplin, memang harus prepare, dan tiap orang prepare-nya beda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan aja cukup atau gimana, ya beda-beda gitu. Soalnya itu banyak juga tuh yang gue dengar gini kayak, ya kalau juara mah itu aja pasti gini. Wah, enggak sih. Latihan tidak akan mengkhianati hasil lah. Iya pasti gitu. Ya karena itulah, gue ada beberapa kali gue lihat tuh dia mau ikut kompetisi. Oke, maksudnya kelihatan lah yang memang bener-bener niat, lu mau compete itu memang lu punya tujuan, lu punya visi, lu punya misi segala macam, sama yang cuma cek ombak doang kelihatan lah. Ikut kompetisi kalah udah males gue. Itu sih udah kayak nggak tahu, kalau gue ngelihatnya sih kalau gue mau ngerjain suatu hal ya maksudnya bener-bener total lah. Iya. Nah terus lu ada planning nggak mau kompetisi lagi? Planning sih pasti ada ya. Planning sih pasti ada. Kayak kompetisi apa? Brewers lagi. Okay. Karena ya memang pertama kali suka ikut lomba ya di Brewers kan. Brewers. Kalau kayak latte art ya udahlah, fundamental aja, tulip hard gitu kan. Kalau IBC ya udah, di sini cuman ada satu grup, jadi walaupun tidak menutup kemungkinan ya, kayak misal Sony atau mungkin ada Alvin di sini yang memang pada mau ikut IBC, tapi memang feel-nya belum di situ lah. Jadi mungkin kalau ikut lagi ya Brewers lagi.
Bro. Dan itu kan memang pengen dari 2023 ya waktu itu. Cuman 2023 tuh Hiro mau lomba. Oke. Jadi ya udah gantian bantuin Ko Hiro buat lomba. Dan sekaligus ya di situ belajar juga buat yang kayak coaching orang kayak gitu. Jadi 2023 ya udah bantuin dulu. Terus 2024 yang kemarin niatnya mau ikut juga tapi ternyata masih belum masuk juga. Belum pada saat ngedaftar. Mm-mm. Oke, itu aja udah komplit. Itu aja udah komplit gitu. Masuknya itu kan? susah banget. Terus ya udah mungkin tahun depan semoga kalau dapat slot ya ikut lagi. Gitu. Karena ya yang susah ininya dulu nih pendaftaran. Komplit ya. Itu aja udah sempet yang kapan? Gue tuh sempet mau ikutan cup tester. Oke. Nah, tapi tuh ini satu yang gue heran nih. Kenapa orang ada yang sampai kayak gue mau kompetisi terus kayak bener-bener niatnya tuh bener-bener gede. Iya. Nah, itu jujur mungkin ada beberapa kali gue ngobrol sama teman-teman juga yang memang dia di kopi, tapi di kopinya tuh bukan yang benar-benar anak kopi banget lah. Nah, pertanyaannya tuh merujuk ke satu hal. Ini orang-orang yang ikut kompetisi terus menerus itu tuh yang trigger tuh apaan? Apakah adrenalin rush pada saat di stage? Apakah apa? Gini ya, kalau misalkan masalah nanti juara mungkin akan dapat dalam tanda kutip ada value, ada privilege, ada duit segala macam, itu udah pastilah semua hal lah. Tapi maksud gue selain itu gitu, yang trigger lu, gue pengen banget ikutan lagi gitu. Apa ya? Kalau Ardi kan ya memang karena pengen, nggak tahu ya kalau orang-orang ya. Cuma kalau misal Ardi sendiri ingin melampaui batas diri Ardi yang dari tahun sebelumnya aja sih. Oke, oh jadi ya harus ada achievement lagi tahun depan. Iya, kayak gitu. Walaupun mungkin bisa dibilang beda, tapi ya seenggaknya kita berarti kan belajar lagi apa yang salah, kayak gitu. Cuman kalau misal yang kayak teman-teman yang lain ya, Ardi lihat mereka memang ternyata secara persiapan tuh ada banget. Kayak konsepnya setiap tahun ada yang baru. Jangankan setiap tahun, misal setiap kali perlombaan deh. Iya pasti ada itu aja. yang kayak ada aja gitu secara konsep dan memang ya dia entah ingin menyampaikan sesuatu yang kayak dripper baru atau mungkin beans baru, resep seduh dan segala macam, ya itu kan ternyata mereka dapat gitu. Karena ya ikut lomba itu sebenarnya lebih kayak platform buat kita bisa menyampaikan sesuatu sih gitu. Ketika dia memang mau ikut lomba terus dan memang ternyata ada update-nya, berarti kan dia ingin menyampaikan sesuatu kan. Tapi kalau nggak ada yang disampaikan sih berarti gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Ya gue nggak tahu kalau itu. Ya karena kalau mungkin buat yang baru di kopi ngelihat ya juaranya itu aja ya, karena memang ya mungkin memang dia yang apa ya, dia yang punya visi, dia yang punya misi, dan dia yang punya modal, itu juga susah kan. Kadang itu juga mesti jadi bahan pertimbangan sih. Maksudnya lu skill punya, waktu lu punya, tapi kalau modal itu emang benar-benar harus ini sih. Makanya itu yang sempat udah beberapa kali kejadian, sampai muncul omongan lu pakai Kopindo sih, jadi lu nggak juara. Itu memang maksudnya Kopindo tuh enak, tapi kalau untuk ke level situ tuh kayaknya sih belum. Sebenarnya gitu. Nah di lu kan mungkin ini terakhir nih, lu kan benar-benar ngulik banget di Brewers nih, ya kan? Lu punya nggak resep seduh yang paling simple atau tips nyeduh gitu ya, buat teman-teman yang baru belajar nyeduh kopi atau barista deh yang baru ngebar segala macam, mungkin ada resep seduh yang paling gampang? Ya paling gampang, paling simple, dan kenapa? Ya sebenarnya kalau yang paling gampang atau paling simple kan
iya sama yang kayak resep ARD yang 2020 misal gitu. Tapi sebenarnya ARD sendiri tuh ngelihat kayak 2000 berapa gitu. Si Seno kan pernah lomba pakai aeropress pakai apa namanya? French press. French press gitu kan. Iya. Jadi kayak waktu 2020 pakai Clever itu ya sebenarnya karena ngelihat Seno. Kayak Seno aja bisa waktu itu juara 2 kalau nggak salah. Simple tuh. Simple gitu kan. Berarti kan sebenarnya itu gimana caranya kita menyampaikannya atau ngebungkusnya gitu kan. Nah, cara yang paling gampang ya sebenarnya sampai saat ini yang masih tren itu ya immersion. Gitu. Jadi ya udah resepnya tinggal gampang 15 gram ya kan. 15 Kopi gram. 15 gram, air terserah tergantung rasionya, kalau mau bikin lebih kental ya rasio rendah gitu kan. Tapi biasanya 1/14 kayak gitu. Habis itu suhunya 95, tuang aja ke Clevernya atau Hario Switch-nya gitu kan, diemin 4 menit. Habis itu di-flash, pencet selesai. Iya. Gitu. Kenapa lu nggak mau yang ribet-ribet? Kenapa nggak mau oke 3 kali puring, 4 kali puring, 5 kali puring? Kenapa? Kalau misal buat di rumah sendiri gitu ya pastinya kan kita pilih yang gampang dan konsisten gitu. Ya, konsisten. Dan waktu itu juga misal kita bawa ke World ya itu karena di setiap cafe kan itu waktu itu banyak yang di layout gitu kan. Ya. Nah tapi dari banyak yang di layout ini kita gimana caranya nyeduh tapi bisa sambil ngelayanin customer ketika ada yang datang gitu. Jadi mau nyeduh 3, 4 ya udah mau ya tinggal tinggal tuang aja gitu. Terus lu bisa kerjain yang lain. Jadi ya itu even di rumah pun ya pakainya Clever atau Hario Switch gitu. Itu yang gampang. Jadi yang paling penting kan tinggal bahan bakunya kita bagus. Nah, ya itu kan? ya, Bahan bakunya bagus. Udah pasti enak. Karena komponen paling penting itu kan berarti tinggal di kopi sama air. Nah, ya. Faktor ketiga itu biasanya grinder gitu. Betul. Tapi kalau misal kayak grindernya udah cuman punya Latina misalkan Ya atau udah. Porlex, ya berarti komponen paling penting ada di kopi sama air. Jadi jangan pakai air ledeng misalkan gitu. Ledeng tuh, karena ya. kita nggak tahu ppm-nya berapa Ya, kan. betul. Nah, jadi yang paling penting itu kopi sama air. Udah itu aja bahan bakunya. Kalau misal kayak bingung cara nyeduhnya gimana, ya udah ada wadah apa yang kayak ada jug gitu, kita udah tahu berapa, tinggal dituang, Tinggal tuang, dengan udah. ukurannya, habis itu saring aja, turun saring, gravity extraction. Iya, itu nama kerennya tuh kan. Nama kerennya Touring. itu aja juara 2. Iya. Karena Enggak sih, apa ya? itu mantep banget. Mungkin karena nggak tahu, boleh nggak ngomong ini, takutnya nanti mengundang anjing. Ngomongin aja kan. Soalnya ngomongin tuh aja. gini. Kan tadi udah kompetisi mulu kan. Nah ini sekarang yang bagian akhirnya tuh biar orang lihat. Iya, karena Emon aja soalnya yang diomongin kerjaan gue. karena banyak banget yang mungkin karena terlalu banyak alat yang dijual segala macem, jadi itu terlalu banyak gimmick gitu. Jadi yang baru belajar nyeduh segala macem malah fokusnya lebih ke alat bukan ke kopi. Padahal yang paling penting, kalau dulu memang gue pertama kali lihat suka nyeduh tuh, oh alat ini beli. Makin kesini kayak gue dulu dibegoin deh. Karena iya, alat akan merubah, kalau bahasa gue alat itu akan merubah karakter. Bukan rasa. Kalau rasanya tetap, contoh yang tadi melon mau diseduh pakai apa ya bakal kayak begini kan. Iya, jadi gue tuh berasanya kayak alatnya banyak, tapi kalau menurut gue cuma ngerubah karakter doang. Nah, kalau menurut lu gimana? Dilempar ke gue. Ya, apakah setiap alat itu wah ini pasti nanti rasa kopinya enak atau ini gimana gitu? Aduh. Bisaan ya orang ya. Gitu deh. Menurut lu aja. Menurut gua ya pasti Ada lah ya. ada efeknya lah.
Ada efeknya, karena kan kayak dulu secara garis besar gitu kan. Kalau misal pakai V60 biar apa? Biar bright misalkan. Kalau pakai yang flat bottom yang kayak model Kalita, yaitu supaya rasanya jadi lebih manis, misal kayak gitu. Ya jadi sebenarnya ya beda alat mungkin ada tujuannya. Karena kan udah dijabarin kan pastinya gitu kan, setiap kita kenapa mau beli ini, alat kenapa ini, gini nah, gitu. kayak gitu. Itu udah ada tujuannya. Aduh, dilempar ke gue. Kacau. Gue baru nggak tuh siapa orang itu tadi anjir. Tapi ya itulah. Pasti ada perbedaannya kayak gitu. Dan by the way, ya gue dari dulu tuh pengen banget masuk channelnya Ray Marinka, dan akhirnya gue masuk nih ke channel ini, dan ternyata pinggir jurang ya. Soalnya kalau misalnya ngobrolan biasa-biasa itu kadang naiknya pelan gitu, mesti nyenggol-nyenggol dikit, nah baru gitu loh. Ya. Nah daripada kita nyenggol-nyenggol bahaya. Bahaya. Terakhir mungkin lo ada tips yang paling singkat lah buat teman-teman yang mau ikut kompetisi, khususnya kalau di brewer itu, ada nggak? Wah, yang paling singkat ya. Balik lagi, kalau mau ikut kompetisi ya mungkin sama aja sih kayak teman-teman yang lain kalau mau disampaikan gitu ya. Pertama, tujuannya apa? Itu harus ada tujuannya dulu gitu. Jadi nggak bisa cuma ego ngikutan aja. Iya, nggak bisa, karena sayang yang misal kayak gua yang pengen ikut tapi ternyata ntar ada yang gua denger kayak pengen, ya udah yang penting gue ikut lomba buat eksistensi atau terus apa. dia yang dapet. Anjir. Sangi sendal juga lu. Sedangkan gue kayak udah nyiapin konsep dan segala macam udah masuk. Istilahnya kan gitu. Nah, kalian tuh harus lihat juga perjuangan teman-teman yang pada mau ikut lomba tuh ternyata seribet itu, atau udah nyiapin segala macam, tapi kalian ternyata mau ikut cuma karena ya udah ikut aja. Jangan, tapi harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Terus yang kedua, ya yang pasti kalian udah harus mempersiapkan timnya. Gitu. Karena di balik kalian bisa perform sebagus itu tuh ada timnya. Gitu. Ada yang ngerostingin kopi kalian, ada yang icipin kopi kalian buat nyiapin test description, terus juga ada yang mecut kalian untuk latihan terus, ada yang bantuin ngelap gelas dan ngelap lainnya kayak gitu. Jadi jangan lupakan itu gitu. Jadi tim itu butuh banget. Karena kalau sendirian pusing nanti. Iyalah, pasti bisa jadi ada yang kelupaan. Betul. Karena lo fokus di alat, mungkin pas di stage lo ngeblank. Nah, one man show tuh susah gitu. Sejauh ini pernah nggak sih ada orang yang sendiri tanpa tim jago nih, seduhannya enak nih, terus bisa? Mungkin ada, tapi nggak kesorot orang-orang aja kayak gitu. Karena misal kayak di World aja tuh ada juga kok yang berangkatnya sendirian, ada juga. Ada. Cuman ya pada akhirnya kan kesian juga, kayak dia nggak ada yang bantuin testing note, ngelap gelas dan lain-lain kayak gitu, ngegrind kopi. Capek sih pas gitu. Capek banget kayak gitu. Jadi one man show tuh susah. Ada tapi nggak kesorot pastinya kayak gitu. Terus budget ya? Budget. Nah, budget nih. Budget nih. Ikut brewer. Estimasi berapa? Estimasi ya, sebenarnya namanya kompetisi tuh nggak ada estimasi, tergantung lah ya sebenarnya gitu. Cuman kalau memang kayak mau dihitung-hitung ya mungkin teman-teman tuh kalau misal lihat di Instagram itu kan juga udah ada yang bikin POV-nya kalau mau ikut IBC atau apa, budgetnya tuh udah kelihatan sebenarnya tuh kayak gitu. Tapi balik lagi ya itu semua tergantung tujuan. Gitu. Kalau memang kayak dirasa tim roasterinya belum siap misalkan gitu, ya udah beli yang udah jadi aja, misal gitu, dari kopi yang pernah kalian coba, dari roaster yang pernah kalian coba, kopinya konsisten, itu kan berarti
sudah menghemat budget juga, Ya. misal gitu, daripada kalian beli bahan baku sendiri. Ya lu mesti ternyata research nggak lagi, dapet. cobain Nah, lagi macem-macem. kayak gitu. Terus air juga nggak usah yang pusing-pusing, misal kayak gitu kan, ngeracik-racik. Beli air kemasan aja. Lu udah ada di support air belum sih? Belum, Oh, belum, ya? Sama sih. Siapa tahu kita di support tuh ya, air ya. Siapa tahu air. Air ada gitu kan, Nestle masuk. Nestle, oh iya, nah Ya. Nestle itu gue lagi suka-suka itu, tapi gue masih campur sih. Oh, masih campur. Nestle campur Amidis. Gue sih selama kompetisi Nestle banyak terus? pakai Nestle. Nggak ada galon sih. Itu dia paling mentok 1,5 liter. Iya, kan, gitu. coba ada Tapi galon. mantep. Bagus Nestle. Ya, Nestle bagus, sih. bagus banget. Gitu. Nestle. Ya itu, jadi sebenarnya ya budget itu Tergantung kalau lah. kalian kompetisi sebenarnya nggak ada estimasinya sih, gitu. Estimasi itu di akhir setelah kalian bikin rinciannya. Semuanya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misal kayak di awal nggak ada estimasi sih. Bottom deh, Menurut gua. bottomnya deh, bottom. Bottom. Bottom paling bawahnya tuh minim banget. Karena kan lu udah kompetisi Apa ya? berapa kali nih? Kalau nggak Bottomnya. tengah-tengahnya lah, tengah-tengahnya deh. Rata-rata kira-kira kalau misalkan, tapi ini maksud gua yang proper ya, yang proper. Ini mungkin udah sama tim segala macam gitu. Iya, Kira-kira misal pendaftaran aja udah ketahuan kan berapa juta. Ya, Anggap misal 4 juta pendaftaran. Terus kalau memang kayak mau menghemat-hemat gitu, penginapan dan latihan BINS kompetisi 10 sampai 15. Oke. Kemahalan gak sih? 10 sampai kalau sama 15? BINS penginapan segala macam, Iya, kan sama makan tim sama kayak makan gitu-gitu. tim ya, iya. Ya 10 sampai 15 nggak sih? Karena Iya. ya anggap buat kompetisi aja nih yang kayak pendaftarannya, misal kalau regional kan fluktuatif beda-beda, Iya, beda-beda. gitu. Tapi anggapan batasnya kita harus siapin budget paling nggak kan 5 juta buat betul. perpanjang member sama bayar lomba. Iya, harus member juga. Iya, Lupa harus gue. member. Harus Gitu. member SCI ya. Betul. Oh iya, gue baru ingat. 10 sampai 15 nggak sih? Ya mungkin teman-teman kalau ada yang punya budgetnya udah terperinci silahkan tulis aja di Iya, kolom boleh komentar. tulis kolom Iya. komentar gitu. Rinciannya apa aja dikasih aja. Siapa tahu itu bisa jadi rekomendasi teman-teman yang pada mau ikut lomba yang Iya. proper juga kan. Kayak Betul. gitu. Itu kan nasional. Ah? Eh, Apa regional? nasional bisa juga. Nasional Oke. bisa juga. Yang misal kayak tadi nih, kalian beli beans di Bingesem, kalian udah Berbeli. pernah nyoba gitu kan. Airnya pakai air kemasan. Oke. Gitu. Terus ya udah tuh, itu aja kan udah ketahuan. Kopi buat brewers paling banyak 1 kilo misal kalau yang udah beli jadi, Iya. dan kalian udah tahu karakternya gimana dan konsisten atau enggak, kayak gitu. Ya gitu aja. Gitu. Soalnya itulah, ada beberapa kali juga bilang, gue tuh suka nggak tega gitu ngomong kayak bilang, kayak misalkan, bang, gue nyeduh, kata temen-temen gue enak gini, gue mau ikut kompetisi gini. Maksud gue kalau mau ikut kompetisi dari awal throwdown dulu sih. Maksud gue karena Iya. gini, menurut gue yang paling susah itu adalah mental lu ketika lu ketemu banyak orang, nyeduh di depan orang tuh bisa Iya, gemeteran. bisa gemeteran bener. Pasti itu bisa kayak lupa ngomong apa gitu Iya. gitu kan. Betul, betul. Gitu, udah gitu apalagi orang ini bilang budgetnya sekian, yang menurut gue tuh aduh kayaknya nggak mungkin deh, buat kopi aja nggak cukup gitu. Jadi itu sih menurut gue latihan dulu, Latihan Ya kan? dulu, betul. sama ya yang mungkin tadi yang Ardi bilang jangan pernah tutup kuping sih, Iya. karena banyak seduhan gue enak, gue nggak mau denger orang bilang apa gitu. Harus denger. Karena ya kalau kita nggak mau dengerin kan Udah bolot ya kan, bolot. Kalau kita nggak denger bolot itu. Padahal Susah. udah jelas-jelas dikasih tahu sama yang ngerti sama alur lombanya misalnya Ya, gitu, ya, atau dia ya. tahu seduhannya seperti apa yang harusnya masuk ke kompetisi. yang mau dinilai apanya gitu. Masa nyeduh kopi pahit gitu kan masih bilang nggak mau minumnya dengerin sendiri. apa kan? Body nih susah Ya gitu, susah. itu sih. Harus
Harus dengar banyak belajar. Nah, sama mungkin menurut lo nih. Ini satu yang gue lupa. Lu dulu pernah nggak ambil sekolah kopi, barista atau apapun itu? Sekolah kopi. Atau cuma lu cuma ambil kayak workshop doang? Pernah nggak? Bingung juga sih ya dibilang sekolah kopi atau enggak. Tapi yang pasti gini, 2016 atau 2017 gitu. Ya pastinya gue pertama kali bener-bener yang kayak belajar itu sama Om Isman. Oke. Ya waktu masih di saya something apa yang awal kan sekarang juga masih ada tuh. Iya. Nah, Meruya. Jadi ya pertama kali belajar sama Om Isman. Terus habis itu ya paling banyak ikut workshop kayak gitu kan. Udah sih gitu. Ya lebih banyak di coaching sama kalau memang sensory basic waktu itu SCA sensory basic. Sensory basic. Iya. Sama si Jonathan Vasquez ya. Iya. Itu juga susah. Itu susah nggak sih? Iya lumayan susah ya karena waktu itu kan gue bahasa Inggris belum lancar ya. Jadi kadang apa yang dia omongin gue juga nggak ngerti. Mana itu orang ngomongnya cepet lagi. Hah? Bukan sama mau. Kayak gitu. Ya harus lebih banyak ini juga sih mungkin kayak kalau dulu kan kita belajar susah ya. Susah bener. Susah banget. Kadang kita udah mampir ke coffee shop A berharap ketemu si A misalkan nggak gitu. ada contohnya. Tapi belum tentu apa yang kita tanya dijawab kayak gitu. Misal kita udah jajan atau apa kayak gitu. Nah dan itu yang akhirnya banyak sampai sekarang orang-orang pun misal kalau mau nanya sungkan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau emang punya kesempatan kayak bisa buat bertanya, even itu dijawab atau enggak, tanya aja. Coba aja dulu. Iya, karena ya gue sendiri tuh ya kayak gitu dulu. Banyak nanya aja, urusannya mau ditanggepin atau enggak, iya. bodo amat sih. Kalau lo nggak coba ya nggak tahu juga. Betul. Betul. Tapi kan sekarang juga banyak banget pelajaran udah ada di channel YouTube. Ya di YouTube, dimanapun udah bener-bener banyak sih sekarang. Bener. Cuma kan kalau dengan generasi yang sekarang mau itu instan. juga kadang maunya instan. Iya, Iya kan, maunya instan. Gitu. Pengennya nanya aja gitu, nanya. Padahal sebenarnya cari dulu. Mereka udah tahu, tapi mereka nggak coba. Ya. Gitu. Cuma, aduh, aneh. Ya itu sih. Malas baca, malas nyari tahu, maunya kayak ini dikasih makan terus cari tahu dulu gitu loh. Nah, ngomong jujur itu kalau barista-barista yang kayak gitu menurut gua lu mau cari apa sih bilangnya ya? Investor kali ya. Kalau misalnya lu mau kompetisi. Susah kan gak bakal dapet nih. Ini gua ngomong kasarnya aja nih gak bakal dapet. Sumpah deh karena orang juga ngeliat-liat kan. Iya. Masalahnya pasti duit yang dikeluarin kan ya balik lagi memang tergantung tapi bukan masalah gede sama kecil ya orang mau naruh duit juga lihat-lihat orang lah. Iya, lihat apa ya sebutnya CV ya, background. Iya. Ini dari mana nggak jelas nih kan, waduh. Nama yang memukanya terbeda yang asli, lupa ganti. Gitu sih yang aneh-aneh tuh. Iya intinya harus menunjukkan dulu belajarnya benar dan segala macam baru bisa minta dapat yang lebih ya. Tapi kalau memang kayak kita berharap lebih dulu melakukan itu belum, ya jangan harap. Anda nabi, susah juga gitu kan, susah gitu. Justru harus melakukan dulu. Nanti kalau memang ada amin rezekinya, ya insya Allah lah. Gitu. Orang kalau udah lihat, oh kayaknya ini orang bener nih niat, pasti juga ada yang support Manjada lah. wajada. Apa tuh arti nggak ngerti gue? Siapapun yang bersungguh-sungguh, ya dia pasti akan mendapatkannya lah. Gitu. Jangan apa-apa instan. Nah, nanti harusnya abis ini kan kita mau nge-tag video lagi nih buat di Bingazem. Nah, nanti official. Nanti YouTube channelnya gue cantumin di sini. Di kepala sini tahu-tahu perut gitu. Banyak gitu. Nah, biar editornya pusing. Nah, Raymond kan ngedit sendiri kan? Iya. Nah, biar pusing. Ketutup tuh sama channel YouTube Bingazem official. Nah, nanti kita mau bahas soal apa? Kita mau bahas yang enak-enak karena mau menjelang bulan puasa. Menjelang ya bulan kan? puasa. Ya, pastinya akan
pusing kayak wah gimana ya bulan puasa nih ngopi atau enggak gitu. Iya. Nah, tapi ini tenang aja. Resepnya nanti mau di-share. Ya, kopinya seperti apa kita udah siapin juga. Nah, mungkin nanti teman-teman kalau misal lagi ada di sekitar Serpong, ya kan, mau mampir, mau ngobrol-ngobrol sama Bang Ardi, ya kan, bisa mampir ke TCB, nanti alamatnya langsung cek aja di Google Maps. Ya kan? Tapi ingat yang di apartemen Sentia ya, kadang suka mental ke sebelah, tapi nggak tahu tuh adanya di mana. Iya, gue pernah mental ke sana tuh sekali. Jadi pilihnya yang apartemen Sentia. Iya. Ada di samping lobi Tower A. Nah, itu nanti di sini juga ada beans dari mana aja sih? Dari People Temple, People Temple di sebelah ya? Apapun ya, People Temple Dari aslinya di sebelah. Gitu. Jadi nanti kalau mau beli beans, mau ngobrol-ngobrol segala macam bisa langsung mampir ke sini. Yap. Gitu. Kayaknya videonya sampai sini aja. Thank you Ardi sudah sharing. Terima kasih ya juga, senang banget gue akhirnya bisa masuk ke channel itu. Padahal gue biasa cuma ngeliat dari HP gitu kan. Wah ternyata masuk juga akhirnya. Masuk, Pak Eko. Abis ini gue sih pengennya sebenarnya Nanda sama Brian tuh. Brian Sony atau Brian Estadimas nih yang ada di Oman. Sony aja. Gue belum jadi tuh. Gitu. Oke teman-teman, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye bye. Thank you.